Setiap jalan pasti punya cerita, tapi tidak ada yang sekelam dan semisterius seperti tol Cipularang. Ratusan tragedi kecelakaan, puluhan nyawa melayang, dan semuanya terjadi hampir di titik yang sama tanpa penyebab yang jelas. Cerita ini bukan karangan semata, karena kejadian ini aku alami sendiri. Malam itu adalah malam pertamaku jaga di salah satu gerbang tol Cipularang, jalan tol yang katanya sering meminta tumbal. Perkenalkan, namaku Dika. Belum lama ini, aku diterima bekerja sebagai petugas gerbang tol. Bukan pekerjaan impian sih, tapi aku sangat beruntung dan sangat bersyukur daripada tidak bekerja sama sekali. Saat itu aku ditempatkan di pos 3, pos paling ujung. Banyak yang bilang itu tempat paling angker di antara semua pos di tol ini. Tapi waktu itu aku tidak terlalu memikirkannya. Aku masih semangat-semangatnya, masih tertawa ria bersama rekan kerja satu shiftku. Namanya Tony. Orangnya rame, suka bercanda, dan bisa dibilang partner paling asik selama aku kerja di sini. Tapi siapa sangka candaan malam itu jadi percakapan terakhir kami sebelum semuanya berubah. Sore itu cuaca cukup mendung. Jam di ponselku menunjukkan pukul 17:45 saat aku tiba di area pos. Ini hari pertamaku dapat shift malam sendirian di pos 3 yang letaknya paling ujung, agak dekat dengan hutan kecil. Tempatnya sepi dan kesannya memang agak horor, tapi suasana saat itu tidak langsung terasa mencekam karena yang menyambutku lebih dulu adalah Tony, temanku yang paling heboh dan paling kocak. Wih, gila, ganteng banget perasaan. Mau jaga gerbang tol, apa mau syuting sinetron nih? Candaan Tony menyambutku sambil bertepuk tangan pelan. Kami duduk bareng di depan pos, menikmati angin sore sambil menonton mobil-mobil yang lewat. Lu total udah berapa lama sih Ton kerja di sini? Tanyaku pada Tony. Tony menjawab, katanya dia sudah hampir 4 tahun kerja di sini. Dan selama ia kerja, katanya dia paling tidak suka dengan pos 3. Selain jauh dari toilet, di pos 3 itu sering terdengar suara orang menangis, tertawa, bahkan CCTV yang muter sendiri. Tapi dia pun tidak tahu pasti
karena belum pernah mengalaminya. Dan menurut dia, bisa saja mungkin itu hanyalah sugesti orang. Obrolan kami saat itu dengan ditemani kopi saset dan semangat anak muda yang masih sok berani. Tony yang saat itu memang mendapatkan jatah shift siang, ia berpamitan untuk pulang. Namun sebelum itu, Tony sempat menepuk pundakku sambil tersenyum kecil. Serius ya, kalau misalkan nanti pas tengah malam ada yang mengetuk jendela pos, jangan langsung dilihat ya, apalagi dibuka. Mending lu nunduk deh sambil baca doa. Beneran. Tony tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya mengangkat tangannya pelan sebagai salam perpisahan, lalu pergi meninggalkan area pos. Dan dari situlah segalanya berubah. Sekitar pukul 11 malam, hujan gerimis mulai turun. Angin bertiup cukup kencang, membuat suara gesekan dedaunan terdengar lebih seram. Jalanan terlihat kosong. Aku duduk sendiri, mencoba fokus pada monitor. Siapa? Suara ketukan pelan terdengar dari kaca jendela. Aku spontan menoleh, namun tak ada siapapun. Kutatap CCTV, tidak ada kendaraan, bahkan tidak ada orang yang lewat. Aku mencoba kembali duduk, tapi beberapa detik kemudian suara ketukan kali ini lebih keras. Aku berdiri perlahan mendekati jendela, namun tidak ada siapapun. Udara di dalam pos mendadak dingin, seperti ada AC menyala, padahal tidak ada. Di layar monitor, tiba-tiba muncul sesuatu. Sosok perempuan berpakaian putih lusuh berdiri di pinggir jalan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tapi anehnya, dia tidak menginjak tanah seperti melayang. Aku terpaku. Tiba-tiba layar monitor berkedip. Gambarnya berhenti cepat lalu nge-freeze, memperlihatkan sebuah wajah yang memenuhi seluruh layar. Wajahnya pucat, mata bolong dan mulutnya yang terbuka lebar. Lagi-lagi suara ketukan pintu itu terdengar dan dibarengi dengan suara lirih perempuan. Kamu melihatku? Aku tertinggal di gerbang. Ajak aku pulang. Ajak aku pulang.
keluar pos tanpa pikir panjang. Hujan membasahi bajuku, namun suasana terasa sepi. Langit malam seakan berubah mendadak. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara kendaraan. Aku berlari ke arah jalur tol, tapi yang kulihat hanyalah asap putih dan kabut yang menyelimuti jalan tak berujung. Aku berlari ke arah mobil truk yang saat itu berhenti perlahan di jalur tol. Tapi saat ku buka pintu mobil truk itu, di dalamnya hanya tergantung kepala manusia dengan mata melotot dan lidahnya yang menjulur panjang. Aku lari sekencang-kencangnya sambil berteriak histeris meminta tolong. Suara lirih sosok perempuan itu seakan menggema di telingaku. Aku tertinggal di gerbang. Ajak aku pulang. Ajak aku pulang. Aku panik. Lari tanpa arah tujuan. Jalanan terasa berubah, seolah memutar diriku dalam lingkaran yang tak berujung. Aku terus berlari, tapi selalu kembali ke tempat semula, sampai akhirnya cahaya terang menyorot dari depan. Pagi harinya aku terbangun di rumah sakit. Kepalaku dibalut perban, tanganku digips, dan tubuhku penuh luka. Dokter bilang aku masih beruntung bisa selamat, meski mengalami cedera cukup parah. Mobil yang menabrakku adalah mobil petugas patroli yang kebetulan lewat dan kaget melihat ada orang lari di tengah jalan sambil berteriak histeris. Tapi ada satu hal yang mereka tidak bisa jelaskan. Aku diberitahu oleh keluargaku, katanya saat petugas medis mengevakuasiku, mereka mencium bau yang sangat kuat, semerbak bunga melati bercampur dengan aroma kemenyan. Tapi di sekitar lokasi tidak ada bunga, tidak ada dupa, tidak ada apa-apa. Salah satu polisi katanya bahkan muntah. Ia bilang bau itu seperti bau bunga dari kuburan yang baru saja dibuka. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah kembali ke pos jaga. Aku memutuskan untuk berhenti bekerja. Aku masih terbayang-bayang sosok perempuan itu dengan suara lirih dan ketukannya. Bahkan hanya melewati tol Cipularang pun rasanya seperti menusuk dadaku sendiri. Luka di tubuhku memang sembuh, tapi tidak dengan luka di kepalaku. Tidak semua yang hilang di jalan tol benar-benar ditemukan, dan tidak semua yang ditemukan benar-benar kembali. Cipularang bukan hanya jalur lintas antar kota, tapi mungkin juga jalur lintas antar dunia.